Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita telah diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat di awal waktu berjamaah dan tempatnya di masjid. Dan mudah-mudahan salat subuh kita ini menjadikan asbab hidayah, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah setiap hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kita selaku umatnya yang sama-sama mengikuti sunnahnya dengan istiqomah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia dan jin hanya ada di dalam amal agama yang sempurna sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Umat pada saat ini belum mampu mengamalkan agama secara sempurna, tetapi para sahabat telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena sahabat ini mempunyai 6 sifat hakikat yang sangat mulia. Yang pertama adalah sahabat ini mempunyai keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, maksud dan tujuan adalah mengeluarkan kebesaran makhluk yang ada di dalam hati dan memasukkan satu-satunya kebesaran Allah di dalam hati. Kemudian keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini adalah seandainya kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dengan 7 lapis bumi, 7 lapis langit ini, maka akan berat timbangan la ilaha illallah. Dan barang siapa yang di akhir hayat yang bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ini, maka akan sukses. Kemudian cara mendapatkannya yaitu kita bagaimana senantiasa kita dakwahkan pentingnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membentuk majelis-majelis, halaqah-halaqah yang selalu membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hakikat kalimat thayyibah. Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya adalah tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya mengikuti dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian keutamaannya adalah barang siapa yang menghidupkan sunnah, maka sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi SAW, maka akan dinaikkan derajatnya, akan dihapuskan dosanya. Dan barang siapa yang mengamalkan satu sunnah di zaman fasad ini, maka sama dengan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Dan kita bagaimana cara mendapatkannya, yaitu kita dakwahkan penting sunnah, kemudian kita belajar mengajak orang lain untuk mengamalkan sunnah dan berdoa kepada Subhanahu wa taala agar diberikan hakikat sunnah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para sahabat yakin pada hakikat suatu wudu. Kemudian yaitu yang artinya salat dengan konsentrasi batin dengan cara merendahkan diri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hakikat ilmu ma'zikir, yaitu bahwa semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala
semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang keempat adalah ikramul muslimin, bagaimana memuliakan sama muslim, memuliakan ulama, menghormati yang tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian yang kelima adalah tasihhun niat, yaitu bagaimana senantiasa kita meluruskan niat di awal, di tengah dan di akhir. Senantiasa kita meluruskan niat. Yang keenam adalah dakwah tabligh fisabilillah, yaitu dakwah mengajak, tabligh menyampaikan, dan kita belajar mengorbankan. Yang dakwah artinya mengajak, tabligh adanya menyampaikan, yaitu bagaimana kita mengorbankan harta diri waktu untuk agama, yaitu minimal dalam satu hari ini 2,5 jam, dalam 1 bulan 3 hari seumur hidup, dalam 1 tahun 40 hari dan seumur hidup 4 bulan. Bagaimana kita niatkan bahwa dakwah ini untuk hidup, dan kita insya Allah bagaimana dengan Bapak insya Allah Pak. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, niat mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.